Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Pinar dari jurusan Sistem Komputer dengan NIM 2023520012. Saya di sini akan menjelaskan materi saya mengenai pembuatan database aplikasi penjualan toko bangunan. Yang dimana dalam pembuatan database ini tentunya kita akan membuat atau menentukan entitasnya. Entitas yang saya tentukan di sini yang pertama itu user, kedua barang, ketiga penjualan, keempat karyawan, kelima supplier, keenam detail penjualan, dan ketujuh pembeli. Nah, setelah itu kita akan menentukan atributnya seperti pada gambar-gambar pada tabel-tabel yang ada di sini. Seperti inilah atribut-atributnya, seperti atribut pada user yaitu ID user untuk sebagai primary key-nya serta yang lain-lainnya ini. Nah, setelah itu kita akan masuk di aplikasi database atau langsung saja kita akan membuat database-nya. Nah, pada aplikasi database ini saya telah membuat tabel-tabelnya. Selanjutnya saya akan membuat formnya, yaitu masuk di menu buat atau klik dulu dua kali ini, masuk di menu buat, lalu bisa memakai langsung ataupun panduan formulir seperti ini, masukkan semua, lalu berikutnya. Nah, di sini kita memberi nama yaitu form data barang. Setelah itu selesai. Nah, seperti tampilan formnya. Lalu kita akan mengedit ataupun memberikan tombol-tombol yang ada pada form ini, yaitu masuk di menu tampilan desain. Ini kita semuanya saya ke bawah untuk menu ataupun tombol-tombol yang akan kita buat. Masuk di atau klik ini, lalu tampilkan di sini. Setelah itu kita akan membuat tambah data atau tambah rekaman baru. Berikutnya, lalu ubah namanya itu tambah data. Setelah itu berikutnya selesai. Tombol kedua yaitu kita akan membuat tombol hapus data ataupun hapus rekaman. Ketik berikutnya, ubah namanya itu hapus data. Berikutnya selesai. Nah, tombol ketiga kita akan membuat tombol simpan data. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, yaitu masuk di operasi rekaman, lalu pilih yang simpan rekaman. Berikutnya ubah saya namanya itu simpan data. Lalu berikutnya selesai. Nah, tombol yang keempat itu tombol mencari data, yaitu masuk di navigasian rekaman, lalu temukan rekaman. Berikutnya, nah di sini ubah saya namanya mencari data atau cari. Setelah itu berikutnya selesai. Nah, tombol terakhir kita akan membuat tombol keluar dari formnya, yaitu masuk di operasi formulir, yaitu tutup formulir atau keluar dari formnya. Berikutnya ubah namanya itu keluar. Lalu berikutnya selesai. Di sini kenapa saya tidak tampilkan cara membuat tabelnya? Karena pada video saya sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara membuat tabel-tabel pada database ini serta formnya. Tapi pada form pembuatan saya sekarang akan ada perubahan sedikit, yaitu yang dimana ID barang ini akan ditampilkan di detail penjualan. Pertama-tama kita akan mengatur dulu tombol-tombol yang ada pada form ini.
Langkah-langkah ini sama seperti di video saya sebelumnya. Nah, setelah itu kita hapus ini karena tunggu, ternyata saya belum bikin hubungan yang ini. Tunggu, saya bikin dulu. Nah, kita akan membuat hubungan yang ada pada tabel-tabel ini. Untuk ID barang ini, tabel barang, tabel penjualan, tabel karyawan belum ada, kita tambahkan. Tabel pembelian sudah ada, tabel penjualan sudah ada, tabel supplier sudah. Kita menghubungkan semua. Di mana ID barang ini akan terhubung ke tabel detail penjualan, yaitu yang ini. Lalu buat setelah itu ID supplier yang ini, supplier ke tabel supplier. Setelah itu nomor penjualan ke nomor penjualan ini ke sini. ID pembeli ini sini, ID pembeli. Setelah itu ID barang sudah. Sudah. Selanjutnya kita akan buat yang tadi, yang dimana ID barang ini akan berhubungan dengan tabel supplier ataupun tabel barang akan berhubungan dengan tabel detail penjualan, yang dimana ID barang ini akan kita masuk lagi di menu desain tampilan. Yang ini kita hapus, lalu pilih tombol ini kotak combo.
Lalu berikutnya, setelah itu berikutnya ini ID barang, kita masukkan. Lalu berikutnya ID barang, kita ubah namanya ID barang. Selesai. Sini kita edit saja. Setelah itu ID supplier ini kita hapus, kita buat seperti tadi. Berikutnya ID supplier tadi itu berhubungan ke tabel supplier. Berikutnya ini ID supplier, masukkan ID supplier. Berikutnya lalu pilih ID supplier. Di sini karena ini kita belum memasukkan data-datanya, jadi begitu tulisannya. Lalu pilih yang ID supplier. Berikutnya ubah namanya jadi ID supplier. Selesai. Nah, tabel form data barang telah selesai kita buat. Oh, mungkin tadi ada yang salah, yang seharusnya yang ID barangnya tidak dihapus, yang seharusnya dihapus itu ini. Hapus, lalu masuk di combo box. Kita buat seperti tadi. Berikutnya masuk di tabel supplier. Berikutnya pilih yang ID supplier. Lalu berikutnya ini pilih yang ID supplier. Ya. Ubah namanya jadi ID supplier. Jadi lalu selesai. Kita edit sedikit. Ini telah selesai, kita kontrol S untuk menyimpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel data form data penjualan. Yaitu kita akan masuk di menu buat, lalu klik saya formulir untuk langsung membuatnya. Lalu desain tampilan kita tarik ke bawah untuk memperbesar. Nah, di sini tombol-tombolnya kita akan langsung saja copy paste dari sini. Kita copy paste. Nah, Ctrl C. Setelah itu masuk di formnya tadi, yaitu yang langsung dari form. Ctrl V saja untuk menyimpan, lalu kita
tarik ke bawah. Oh, ternyata ada tadi satu tombol yang saya belum buat, yaitu keluar. Di sini kita buat saja tombolnya, yaitu keluar dari form. Ini tutup formulir, ubah namanya keluar, lalu selesai. Ctrl S untuk menyimpan. Nah, di sini kita akan membuat namanya, yaitu form data detail penjualan. Form data detail penjualan. Klik OK untuk selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat form tabel karyawan. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Sini masuki tampilan. Besar. Nah, di sini kita akan Ctrl V karena tadi kita sudah menyimpan. Lalu ini kita buat tombol keluar dari formnya. Untuk formulir berikutnya. Lalu berikutnya selesai. Kita fokus ini supaya tidak membuat lagi tombol keluar. Nah, Ctrl S untuk menyimpan. Kita buat lagi namanya, yaitu form data karyawan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat form tabel pembelian, tabel pembeli. Langkah-langkahnya sama tadi. Menu tampilan desain. Ctrl V saja untuk menyimpan. Ctrl S untuk menyimpan. Lalu kita buat namanya itu form data pembeli. Lalu klik OK. Selanjutnya form tabel penjualan. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Ctrl S untuk menyimpan. Ubah namanya data form data penjualan. Klik OK. Setelah itu tabel supplier. Masuk di ini tampilan. Ctrl S untuk menyimpan. Ubah namanya form data supplier. Oke. Yang terakhir form user. Sama langkah-langkahnya sama seperti tadi. Lalu Ctrl S. Form data user. Selanjutnya kita akan membuat form tampilan aplikasi, yaitu kita masuk di menu buat. Ayat pertama kita hapuskan semua. Kita hapus semua.
Lanjut kita masuk di formulir kosong. Tampilan desain. Nah, pada tampilan ini kita masuk kita masuk di desain formulir, lalu kita buat nama atau nama tampilan aplikasinya. Contoh aplikasi atau data toko bangunan. Nah, setelah itu kita edit saja ini. Setelah itu kita edit dulu ini. Kita mungkin teks ini, lalu simpan di tengah, pertebal. Sebesar mungkin, bagus. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol masuk ke form. Pertama form data barang. Selanjutnya buka formulir data barang. Lalu berikutnya selesai. Yang kedua itu formulir data penjualan. Lalu selesai. Dan yang ketiga itu formulir data karyawan. Data karyawan. Berikutnya selesai. Dan yang keempat itu data pembelian. Berikutnya selesai. Dan yang kelima itu supplier. Oh, bukan. Yang kelima itu penjualan. Berikutnya, dan yang terakhir itu form data supplier. Data supplier. Supplier.
lalu selesai. Di sini tinggal kita edit aja mau warnanya apa. Bagus orang gini. Dan yang ini mungkin kita kasih warna putih mungkin bagus. Oh, keluar dari tombol keluar dari formnya belum kita buat. Sini. Keluar dari aplikasi. Keluar dari aplikasi. Nah, Ctrl S untuk menyimpan. Nah, setelah itu kita akan menginput data-data barang atau data-data yang ada pada tabel-tabel ini lewat form yang tadi yang kita buat. Itu yang pertama, itu kita akan menginput data form barang. Teman-teman dulu. Nah, kita akan menginput data formulir barang. Tunggu saya cari gitu. Nah, contohnya itu yang pertama, itu kita buka ID barangnya 001, nama barangnya pensil, harganya 15.000. 15.000. Lalu harga jualnya juga harga jualnya itu 20, misalkan 20.000. Dan stoknya 50 biji. Satuannya biji. Nah, ID suppliernya di sini. Di sini bisa kita menginput dari supplier jika kita telah mengisi data-data yang ada pada tabel supplier ini. Jadi kita next saja dulu. Atau langsung dulu kita buat pada tabel supplier ini supaya bisa kita mengisi di tabel barang. Jadi supplier yang pertama itu SUP 001. Nama toko sumber makmur. Nomor telepon mungkin suara saja. Alamat Jalan Raya nomor 15. Ini barang saja kita menginput. Lalu kita akan menambah datanya lagi. Tambah data. Tadi ternyata ada kesalahan menginput di sini. Yang ID supplier kedua itu SUP 002. Lalu nama
CV Bintang Jaya. Nomor telepon mana saja. Alamat Jalan 05. Jalan Jeruk. Mungkin gitu ya. Simpan data. Nah, selanjutnya kita masuk lagi di tabel barang tadi. Ternyata tombol simpan ini tidak bisa dipakai, mungkin ada kesalahan sistem tadi. Kita hapus saja. Kita buat ulang karena ini kayaknya ada kesalahan sistem. Kita buat ulang saja. Nomor yang terakhir itu keluar dari form. Kontrol S untuk menyimpan. Sudah di menu tampilan lagi. Selanjutnya kita simpan tambah data. Kita menginput ulang karena tadi ada kesalahan sistem. SUP 002. Nama Andi. Nomor telepon PT Andi. Oke. Alamat Jalan Cempaka. Harus simpan.
Nah, sekarang kita akan, ternyata tidak ada kesalahan sistem lagi, ternyata tadi kita sudah mengisi yang tabel 002 sehingga sistem tidak bisa membacanya. Selanjutnya, jika kita telah mengisi data-data yang ada pada tabel supplier, kita akan masuk lagi di tabel barang tadi untuk mengisinya, yaitu di form data barang. Nah, di sini secara otomatis akan dapat kita menginput ID supplier yang ada pada form data supplier, yaitu contohnya ini 002 tambah data. Ternyata di sini tidak ada sistem lagi, ternyata kita hapus saja yang ini, lalu kita paste yang di sini. Masuk lagi di data barang tadi. Nah, selanjutnya kita tambah data lagi. Yang ID barang kedua itu 002, nama barang semen. Contoh mungkin semen, untuk harganya itu 50.000. Contohnya harga jualnya 40.000 contohnya, dan stok ada 30, dan satuannya itu karung atau kilogram juga mungkin satuannya. Mungkin lalu data supplier yang kedua simpan. Setelah itu kita masuk lagi di tabel barang ini, kita refresh. Nah, secara otomatis data-data yang kita input tadi akan muncul pada tabel barang. Selanjutnya kita akan mengisi tabel form data detail penjualan. Sebelum kita mengisi form data detail penjualan tadi, kita akan mengisi terlebih dahulu tabel penjualan. Dikarenakan pada form atau detail penjualan ini mempunyai nomor penjualan, yang dimana nomor penjualan ini kita ambil dari data tabel penjualan yang ini. Selanjutnya kita masuk di tabel penjualan. Oh, ternyata data penjualan juga ada data ID pembeli, yang berarti kita harus mengisi terlebih dahulu form data pembeli. Nah, di sini ID pembeli yang pertama mungkin ID pembeli PB001, nama Andi, nomor telepon mungkin sama saja, alamat Andonohu. Kita tambah lagi. Ternyata tidak berfungsi karena tadi ada kesalahan sistem, dikarenakan laptop ini dari lowbat. Kita hapus lagi yang ini, lalu paste yang tadi. Kontrol penyimpan, lalu di menu tampilan lagi pilih tambah data yang kedua. Jadi pembeli yang kedua itu PB002, nama Asril mungkin, nomor telepon sembarang saja, atau karena ini cuma contoh jadi saya kasih contoh sembarang saja, alamat Jalan Lumba-Lumba.
Nah, selanjutnya kita simpan. Lalu masuk di menu tabel pembeli untuk merefresh. Nah, ini ternyata sudah langsung terisi. Selanjutnya kita masuk lagi di form penjualan tadi. Di sini secara otomatis akan terisi ID pembeli yang ada pada tabel pembeli tadi. Selanjutnya kita masuk ke nomor penjualan. Nomor penjualan itu contohnya PJ01. Kalau di pembelinya tadi kita pilih yang PB01. Tanggal pembelian itu mungkin tanggal 5 bulan 9 2025. Harganya itu mungkin total harganya itu mungkin 100.000 mungkin. Nah, ini misalkan ya. Nah, selanjutnya kita tambah data lagi. Ternyata di sini tadi tidak bisa lagi dikarenakan tadi ada kesalahan sistem. Ini kesalahan sistem, sering lowbat, laptopnya sering lowbat. Aduh, bagaimana ini? Selanjutnya kita isi lagi yang kedua, nomor penjualan yang kedua PJ02. ID pembelian PJ02, tanggal pembelian mungkin tanggal 4 bulan 8 2023. Untuk total harga mungkin 300.000. Simpan. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi di form detail atau tabel penjualan untuk merefresh apakah sudah tersimpan atau tidak. Nah, ternyata sudah tersimpan. Selanjutnya kita masuk di form detail penjualan. Dikarenakan tadi di barang sama nomor penjualan kita telah mengisinya di tabel penjualan dan tabel barang tadi. Nah, selanjutnya kita mengisi. Yang pertama itu mungkin 001, nomor penjualan PJ, kuantitas, di tabel penjualan. Kuantitas kuantitas 3, harga 15.000, harga 50.000 contoh tadi. Tambah data, ternyata tambah datanya lagi tidak berfungsi. Kontrol S untuk menyimpan. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi di tabel penjualan untuk merefresh atau melihat apakah data yang sudah masuk. Selanjutnya pada
home data karyawan. Nah, di sini yang pertama itu mungkin ID karyanya 001, nama Aldi, nomor telepon, alamat, nomor. Yang kedua itu contoh K002, nama Bahir, nama telepon, alamat Kendari, simpan. Kita masuk lagi tabel karyawan, datanya langsung masuk. Selanjutnya nah ternyata semua tabel sudah selesai, kita atau semua inputan atau data-data kita telah menginputnya, bisa kita lihat pada tabel-tabel ini. Nah selanjutnya kita akan membuat membuat laporannya, yaitu dengan cara masuk di menu buat atau laporan panduan, masuk di sini. Untuk tabel barang kita masukkan semua. Berikutnya di sini kita berikutnya lagi landscape, laporan data barang. Selesai. Halaman 1. Nah, secara otomatis laporannya akan dibuat sendiri. Di sini bisa kita cetak untuk laporannya. Selanjutnya laporan tabel yang lain. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Masuk di menu buat panduan. Selanjutnya selesai. Halaman 2. Selanjutnya laporan tabel karyawan. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Laporan data karyawan. Selesai. Halaman 3. Selanjutnya tabel pembeli, laporan tabel pembeli. Langkah-langkahnya sama. Selesai. Halaman 4. Selanjutnya tabel penjualan. Selesai. Halaman 5. Dan yang terakhir tabel supplier. Jadi mana buat laporan
selesai. 6. Oke. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.